Xiao Yan dengan lembut jatuh ke dalam sumur dan terus turun, lalu menekan kecepatan ke tingkat yang sangat rendah, dan perlahan-lahan turun, pupil coklatnya dengan hati-hati melihat sekeliling sumur selama turun, untuk mencegah makhluk tak dikenal muncul. Sumur ini dalam. Ini adalah pikiran pertama Xiao Yan, karena setelah mendarat untuk waktu yang lama, Xiao Yan menemukan bahwa belum ada jalan. Pada saat ini, Xiao Yan merasa bahwa dia telah turun ke kedalaman 40 atau 50 meter, tetapi dia belum melihat dasar sumur atau jejak air sumur, dan tidak ada keraguan di dalam hatinya. Yueru, mengapa kamu datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini? Sebagai pewarismu, kamu tidak dapat bergabung dengan sekte super itu, kata Mu Feng terkejut. Ini aku, hanya untuk menemani seseorang. Yueru juga tersenyum pelan. Hei, benar-benar ada banyak orang tergila-gila di dunia. Mu Feng juga berkata tak berdaya, dan kemudian memilah jubah Tao untuk membuat dirinya terlihat sedikit lebih rapi. Keduanya menunggu sebentar di mulut sumur kota hantu, dan mereka menjadi cemas ketika mereka menemukan bahwa tidak ada suara dari Xiao Yan. Aku takut membiarkan Xiao Yan jatuh seperti ini. Yueru juga berkata dengan lembut, jelas arti dari kata-katanya. Bagaimanapun, kita adalah tim, ayo turun dan lihat. Mu Feng juga melihat apa yang dipikirkan Yueru. Baiklah, terima kasih Mu Feng. Yueru juga tersenyum pada Mu Feng. Ketika Mu Feng mendengar ini, dia tidak banyak bicara, dan pergi ke mulut sumur, dan Yueru juga mengikuti setelah melihat ini. Selama proses turun, cahaya di sekitarnya sangat redup, dan dia hampir tidak bisa menjangkau jari-jarinya. Xiao Yan tidak punya pilihan selain menjalankan jue pembakaran. Api putih susu langsung menyelimuti tubuhnya, menerangi sekitarnya. Tiba-tiba, lampu merah menyilaukan, dan pemandangan sekitarnya jelas muncul di depan mata Xiao Yan. Ada banyak lumut gelap dan lembab yang tumbuh di sekitar sumur. Jelas, sumur hantu ini telah ada selama bertahun-tahun. Namun, setelah Xiao Yan melihat lebih dekat, lumut itu tersebar padat di antara banyak serangga dan cacing yang tidak diketahui. Racun, di bawah penyinaran api, tampak gelap dan berkilau. Benda-benda kecil ini tampaknya sangat takut dengan suhu panas, dan mereka semua menggeliat, menghindari api. Saat Xiao Yan turun, semakin jauh dia turun, suhu di bawah tampak turun dengan cepat, dan udara dingin di sekitarnya sangat kuat. Akhirnya, setelah jarak lain, Xiao Yan dengan lembut mendarat di tanah. Dengan cahaya api putih susu di tubuhnya, Xiao Yan melihat sekeliling dan menemukan bahwa tempat ini seharusnya menjadi dasar sumur. Hanya saja kota hantu ini bukan sumur kering. Tidak jauh dari Xiao Yan, ada kolam kecil air sumur. Air sumurnya sangat jernih, tetapi memancarkan aura yang sangat dingin, yang membuat Xiao Yan merasa sangat dingin. Tidak ada bandingannya, saya harus membungkus diri saya dengan api yang aneh. Lagi pula, orang biasa tidak boleh tinggal di sini, dengan suhu yang begitu dingin. Di dasar sumur saat ini, ada ruang sekitar 10 meter, ada ruang 5 meter untuk air sumur, dan ruang 5 meter adalah tanah yang berdiri di bawah kaki Xiao Yan. Xiao Yan melihat ke bawah, tanah di bawah kakinya dan menemukan sebuah lorong. Pada saat ini, sepertinya ada suara samar dari suara aneh dari lorong di dasar sumur, tapi sayangnya sangat samar sehingga Xiao Yan tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Merasakan keanehan, Xiao Yan juga mencoba untuk melawan Burning Jue. Api putih susu yang besar langsung menempel di tubuhnya, membentuk sepasang baju besi putih susu, yang dengan erat mengelilingi Xiao Yan. Tunggu sebentar, sepertinya ada masalah dengan air di sini. Tepat saat Xiao Yan hendak bangun dan berjalan menuju lorong di bawah kakinya, suara tuannya, Raja Naga Emas, tiba-tiba muncul di benaknya. Tuan, ada apa? Xiao Yan juga berhenti dan berkata dengan lembut. Karena tuannya Jin Longwang mengatakan ini, maka dengan pengalaman dan pengetahuan tempurnya selama bertahun-tahun, pasti ada sesuatu yang tidak normal, jadi dia juga menjadi tenang. Kenapa masih ada air di sumur hantu ini? Saya baru saja memeriksa bagian bawah sumur ini, dan saya tidak dapat menemukan saluran untuk air tanah, jadi air di sumur ini sangat aneh. Sumur hantu ini telah ada selama ribuan tahun, dan ini adalah tempat di mana kaisar hantu kembar disegel. Mungkinkah Raja Naga Emas juga menatap saluran air sumur di depannya? Di dasar sumur kota hantu, terdapat kolam air sumur dengan panjang sekitar 5 meter. Cairan seperti itu benar-benar transparan, tidak berwarna dan tidak berbau. Orang biasa akan berpikir sekilas bahwa ini adalah air biasa, jadi mereka tidak mengambil hati.
Sedikit yang mereka tahu bahwa beberapa hal yang tampaknya lemah atau tidak berbahaya sering membunuh orang secara langsung. Hati-hati, lihatlah. Raja Naga Emas juga berkata. Mendengar ini, Xiao Yan juga mengerutkan kening, dan kemudian perlahan berjalan menuju sisi yang berlawanan. Jarak 5 meter juga sangat dekat, 1 langkah dan 2 langkah. Pada saat ini, Xiao Yan seperti orang yang terbakar. Meskipun ada lebih dari 23 warna di tubuhnya, sebagian besar masih putih susu. Xiao Yan, dikelilingi oleh cahaya putih susu, berdiri tercengang oleh air sumur. Air ini sepertinya agak aneh, bagaimana bisa berbentuk seperti itu? Xiao Yan juga berdiri di dekatnya, dan menemukan bahwa beberapa air sumur ini tampak membentuk lingkaran. Hanya dengan melihat air sumur yang melingkar, itu ada perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Ada sesuatu yang menjulang di tengah masa air melingkar, yang cukup misterius. Ini adalah, Raja Naga Emas juga mengunci dirinya, dan kemudian menatap bola air sumur melingkar di depannya dengan saksama. Cobalah air ini dengan tanganmu. Jangan khawatir, aku di sini. Raja Naga Emas juga berkata setelah berpikir sebentar. Ya, setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia juga langsung mengulurkan tangan kirinya, api putih susu mengisinya, lalu berjongkok, menghadap bola air melingkar di depannya. Xiao Yan juga 100 kali lebih energi, jika ada sedikit kesalahan, dia akan menarik tangannya, dan dia juga memiliki tuannya sendiri, Raja Naga Emas, jadi dia juga mencobanya. Ketika jari-jarinya menyentuh permukaan air, hawa dingin yang tak terlukiskan melanda seluruh tubuhnya, yang membuat Xiao Yan menggigil beberapa kali. Xiao Yan juga cukup bingung, dia sudah memiliki begitu banyak api, dan suhu nyala api pasti tidak akan masuk angin air ini sangat menakutkan, dan suhunya sangat rendah sehingga Xiao Yan kewalahan. Tidak menyangka, begitu jari-jarinya menyentuh permukaan air, hawa dingin menyebar ke seluruh tubuh Xiao Yan juga merasa lega, tidak tinggal terlalu lama, dan pergi menuju pusat masa air melingkar. Meskipun masa air melingkar ini panjangnya 5 meter, panjangnya hanya 5 meter, dan jika tinggi, hanya setinggi telapak tangan Xiao Yan. Telapak tangan Xiao Yan dikelilingi oleh api putih susu dengan lembut memasuki masa air melingkar, dan api putih susu yang mengelilingi telapak tangan Xiao Yan juga membentuk semburan es. Ini, Xiao Yan juga terkejut saat ini, jelas sangat terkejut. Anda harus tahu bahwa Xiao Yan memiliki sebanyak 23 jenis api yang berbeda di tubuhnya saat ini, dan api putih susu di tubuhnya juga digabungkan dengan 23 jenis api yang berbeda. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. Air di dalamnya di depannya benar-benar bisa membuat Xiao Yan api menghasilkan formasi es. Ini, tidak pernah terdengar, apa sebenarnya air ini, dan rahasia apa yang ada di dalamnya. Xiao Yan untuk sementara menekan kejutan dan keraguan di hatinya, dan berjalan menuju pusat bola air dengan telapak tangannya. Sepertinya ada sesuatu di tengah. Telapak tangan Xiao Yan semakin dekat dan lebih dekat ke pusat masa air, dan bau yang tidak pernah terdengar menyebar seketika, dan kemudian masa air yang tidak berwarna dan transparan di depannya tiba-tiba berubah warna sementara Xiao Yan tercengang. Ini, Blood Spirit Ice Liquid, sebuah suara yang sangat bersemangat bergema dari dasar sumur hantu. Cairan es roh darah. Mendengar ini, pupil Xiao Yan juga mengecil, dan dia menatap bola air di depannya, pupilnya yang coklat tua bergerak sedikit, jelas menyadari sesuatu. Segera, telapak tangan yang akan mencapai pusat masa air berhenti dalam sekejap, dan dengan cepat menarik diri dari air. Saat berikutnya, bau yang sangat berdarah juga datang dari masa air di depannya. Melihat lebih dekat, mata air yang awalnya tidak berwarna dan transparan di depannya juga menjadi semerah darah manusia. Gelembung yang mengepul terus bergulir, terlihat cukup aneh. Awalnya, Xiao Yan berpikir bahwa suhu air akan tiba-tiba naik, tetapi dia tidak berpikir bahwa ketika warna air berubah menjadi merah darah, suhunya juga akan lebih rendah. Xiao Yan menghembuskan napas dengan tenang, tetapi bahkan napasnya sedikit tidak stabil saat ini, karena udara yang dihembuskan Xiao Yan memiliki jejak beku. Ini adalah cairan es roh darah yang saya ceritakan. Tepat ketika Xiao Yan terkejut, suara tuannya, Raja Naga Emas, terdengar perlahan, dan ada sedikit kegembiraan dalam suaranya. Apakah ini cairan es roh darah? Xiao Yan juga melihat cairan yang berubah menjadi merah tua dengan bingung, jelas cukup bingung, mengapa cairan air berubah dari tidak berwarna dan transparan menjadi merah darah, dan suhunya juga dingin, lebih menakutkan. Xiao Yan kembali sadar setelah terkejut untuk waktu yang singkat.
Dia benar-benar merasakan dingin dari hatinya dari air yang tidak berwarna dan transparan sebelumnya. Dia sekuat Xiao Yan dan masih akan memiliki perasaan seperti itu, yang merupakan hasil. Kamu tidak mungkin salah, ini adalah cairan es roh darah. Aku yakin kamu juga merasakan suhu rendah yang mengerikan di air ini. Raja Naga Emas juga bergumam pada dirinya sendiri, dan kemudian menatap tajam ke air merah yang terus bergulir di depannya, jelas memikirkan sesuatu. Ya, Xiao Yan menjawab dengan lembut. Kemudian pupil coklat gelapnya menyusut, menatap cairan merah di depannya dan tersenyum. Menurut penglihatan yang luas dari tuannya, Raja Naga Emas, dia secara alami tahu bahwa dia harus menyiapkan banyak hal untuk menelan api suci. Di antaranya, Qianhua, Susengdan, dan cairan es roh darah adalah 3 hal terpenting. Melahap api suci bukanlah masalah kecil, dan tidak ada ruang untuk kecerobohan, jadi semua persiapan harus dilakukan dengan baik, jika tidak, bahkan jika Anda menemukan api suci yang berharga dan luar biasa, Tuan Anda, Raja Naga Emas, pasti tidak akan membiarkan dirinya menyerap itu, dan dia harus menyerah pada saat itu. Lagi pula, Xiao Yan juga melahap Yi Huo di benua Doqi. Kekuatan mengerikan di Yi Huo dan kemampuan yang sangat kejam di dalamnya membuat Xiao Yan merasa takut ketika memikirkannya sekarang, belum lagi itu lebih kuat dari Yi Huo. Suci api, ini bukan lelucon. Bagaimanapun, latihan yang Xiao Yan kembangkan adalah Fen Jue, latihan khusus, dan satu-satunya cara untuk maju adalah terus melahap kekuatan api. Jenis latihan ini terlalu aneh, jadi hanya dengan bantuan langit dan bumi ini, keajaiban dapat dicapai dalam waktu singkat. Peningkatan dalam kekuatan mereka sendiri. Meskipun kedengarannya seperti menelan api suci adalah omong kosong, ini adalah cara tercepat untuk meningkatkan kekuatanmu. Tidak diragukan lagi, metode ini juga penuh dengan banyak bahaya. Ini memakan kekuatan api suci. Jika seseorang tidak hati-hati, konsekuensinya adalah abu. Tetapi jika berhasil, maka apa yang menanti Xiao Yan adalah kekuatan yang tak tertandingi. Di antara keduanya, yang satu memikirkan surga dan yang lain tentang neraka. Xiao Yan tahu ini lebih baik daripada orang lain. Sekarang Xiao Yan sudah memiliki 3 bunga api di tangannya. Adapun Susengdan, ketika kekuatan Xiao Yan mencapai levelnya, dia secara alami dapat memperbaikinya. Satu-satunya prioritas sekarang adalah cairan es roh darah. Kelangkaan cairan es roh darah ini tidak kurang dari Sheng Yan. Bagaimanapun, karena penglihatan yang baik dari tuannya Raja Jinlong, dia hanya bisa mendengar namanya, yang cukup untuk melihat kelangkaannya, dari cairan es roh darah ini. Akhirnya aku menemukanmu, cairan es roh darah. Xiao Yan juga tertawa sambil melihat air berwarna merah darah di depannya, suaranya penuh kegembiraan. Karena Xiao Yan tahu bahwa daftarnya tidak ringan, di satu sisi, dia akan menemukan 2 istrinya, Suner dan Cailin, dan di sisi lain, dia juga mencoba mencari tahu masalah Xiao-nya yang belum terpecahkan. Klan di benua Doudi ini misterinya, selain membantu tuannya Raja Jinlong dan leluhurnya untuk memurnikan tubuh, banyak hal yang ada di hati keluarga Xiao, yang membuat Xiao Yan cukup tidak nyaman, sehingga keinginan untuk berkuasa sedikit lebih dan lebih kuat. Karena premis dari semua ini adalah bahwa Anda membutuhkan sejumlah besar kekuatan sebagai bagian belakang untuk melakukannya, jika tidak, dapat dikatakan bahwa akan sulit untuk bergerak di benua Doudi tempat orang kuat itu lahir. Hehe. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan cairan es roh darah di sini. Sepertinya kamu masih memiliki takdir dengannya. Raja Naga Emas juga tertawa. Dikatakan bahwa cairan es roh darah hanya bisa ada di tempat yang dingin, dan beberapa cara misterius harus diterapkan oleh darah orang yang tak terhitung jumlahnya sebelum memungkinkan untuk membentuk kolam kecil. Jika ada genangan cairan es roh darah di depanmu, itu mungkin untuk membentuk ribuan darah manusia. Raja Naga Emas juga berkata. Mendengar ini, Xiao Yan juga bisa mendengar arti tuannya, Raja Naga Emas. Cairan es roh darah di depannya membutuhkan ribuan orang mati untuk terbentuk, dan itu bisa dikatakan sangat langka dan berharga. Tidak heran ada aura yang agak berdarah. Xiao Yan juga melihat air berwarna merah darah di depannya. Masih ada kaisar hantu kembar yang disegel jauh di sini, hati-hati. Suara Raja Naga Emas juga terdengar di benak Xiao Yan. Ya, Xiao Yan menjawab dengan lembut, dan kemudian berjongkok. Sekarang dia telah menemukan wajah sebenarnya dari air ini, dia sekarang dapat mengetahuinya. Pengalaman bertahun-tahun berjalan di luar memberitahu Xiao Yan bahwa harta surga dan bumi tingkat seperti itu harus dijaga oleh makhluk yang kuat.
Kekuatan jiwa menakutkan Xiao Yan langsung menutupi seluruh radius 10 meter dari dasar sumur diselidiki oleh Xiao Yan tanpa jejak. Aneh, kenapa tidak? Xiao Yan juga bingung. Menurut penyelidikan Xiao Yan, tidak ada makhluk hidup di ruang 10 meter ini, apalagi makhluk yang menjaga cairan es roh darah. Jangan mencarinya, seharusnya tidak ada makhluk yang menjaganya, cairan es roh darah ini sepertinya sedikit salah. Tepat ketika Xiao Yan bingung, suara tuannya, Raja Naga Emas, juga terdengar muncul. Kamu perhatikan baik-baik kolam air di depanmu, apa yang kamu temukan? Ini, mendengar itu, Xiao Yan juga menaruh matanya ke dalam air berwarna merah darah di depannya, dan melihat bahwa volume air berwarna merah darah itu sebenarnya telah menyusut menjadi sekitar 3 meter, yang tidak diragukan lagi banyak, lebih kecil dari 5 meter tadi. Di tengah air, titik cahaya putih yang menjulang terus muncul. Air merah darah di sebelah titik cahaya putih terus bergulir, yang cukup aneh, tapi apa yang dirasakan Xiao Yan bukanlah suhu tinggi yang menakutkan, tetapi dingin yang sangat suram. Ketika mata Xiao Yan melihat sudut kanan bawah air, dia tiba-tiba menemukan bahwa sebagian air masih tidak berwarna dan transparan. Apa yang terjadi? Xiao Yan juga bingung. Cairan es roh darah ini seharusnya produk setengah jadi. Raja Naga Emas juga berkata dengan sedikit serius. Produk setengah jadi. Xiao Yan terkejut, lalu menatap air di depannya, mengerutkan kening. Bagaimana itu bisa menjadi produk setengah jadi, kata Xiao Yan dengan suara yang sedikit hilang, dan kemudian menatap cairan transparan dengan sudut di cairan merah darah. Kekuatan jiwa besar tampaknya telah menemukan masalahnya. Melihat Xiao Yan langsung bersemangat, Raja Naga Emas mengangguk lega. Jelas itu masih sedikit lebih hangat. Jika air ini benar-benar berwarna merah darah, maka titik cahaya putih di tengah air juga akan menetas, dan kemudian itu akan menjadi cairan es roh darah asli. Raja Naga Emas juga mengatakan, Tuan, titik cahaya putih di tengah air ini disebabkan oleh kebencian orang mati. Xiao Yan juga sedikit menemukan suhu rendah yang sangat menakutkan di dalam air, tetapi dengan penyebaran kekuatan jiwa, Xiao Yan juga aku merasakan kebencian dari air berwarna merah darah ini. Ya, cairan es roh darah setengah jadi belum sepenuhnya diwarnai merah oleh darah, jadi roh kebencian di tengah belum muncul. Ketika air benar-benar berubah menjadi merah darah, titik cahaya putih di tengah juga akan berubah menjadi roh kebencian. Hanya dengan begitu air ini dapat dianggap sebagai cairan es roh darah asli. Raja Naga Emas juga tersenyum. Jelas, Yanzi kecil ini tidak kehilangan apa yang ada di depannya, dan menemukan masalahnya. Karakter seperti itu cukup dihargai oleh Raja Naga Emas. Apakah ini sangat dingin? Aku tidak tahu apakah panas ekstremku bisa. Xiao Yan juga bergumam. Cobalah jika kamu mau. Raja Naga Emas juga mendorong. Melihat dorongan tuannya, Raja Naga Emas, Xiao Yan pun ikut bersorak. Air dan api tidak cocok sejak zaman kuno. Meskipun Xiao Yan tahu ini, nyala api di tubuh Xiao Yan tak terkendali ingin mencoba air di depannya, seolah-olah itu adalah kekuatan magnet. Semoga bermanfaat. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, jue pembakaran di tubuhnya mulai berlari dalam sekejap, dan kemudian sumber api aneh yang menakutkan juga muncul di tangan Xiao Yan. Api kecil perlahan berdiri di tangan Xiao Yan. Meskipun apinya kecil, pusat api perlahan memancarkan 23 warna yang menyilaukan, dan bahkan udara di dasar sumur tidak bisa membantu mengering. Pergilah. Pupil coklat tua menatap sudut air yang tidak berwarna dan transparan itu, dan mengendalikan nyala api di tangannya. Saat suara Xiao Yan baru saja jatuh, nyala api di telapak tangannya seperti roh api yang berdetak, dengan gembira terbang menuju air yang tidak berwarna dan transparan. Nyala api baru saja bersentuhan dengan air yang tidak berwarna dan transparan, dan air berwarna merah darah di sebelahnya tiba-tiba meledak menjadi dingin yang mengerikan, mencoba menahan suhu nyala api yang mengerikan. Gunakan hanya untuk membuat. Raja Naga Emas juga tertawa. Untuk cairan es roh darah setengah jadi ini, Raja Naga Emas secara alami memiliki metode lain yang lebih sederhana. Tetapi Raja Naga Emas juga takut membantu Xiao Yan juga, banyak, saya tidak mengatakannya, tetapi melihatnya, bahkan jika saya tidak mengatakannya, Xiao Yanzi masih punya solusi. Suhu nyala api yang tinggi dan suhu air yang rendah yang menakutkan bergabung bersama, dan momentum mengerikan tiba-tiba meletus, dan semburan asap putih juga muncul di dasar sumur. Itu mungkin. Xiao Yan juga takut bahwa ini tidak akan berpengaruh, tetapi setelah melihat nyala api dan air berwarna merah darah terus-menerus menolak,
air yang tidak berwarna dan transparan perlahan berubah warna. Melihat bahwa metodenya efektif, Xiao Yan juga meningkatkan kekuatan apinya, tetapi yang aneh adalah bahwa tidak peduli seberapa tinggi suhu kekuatan apinya, cairan air ini tidak disebut lemah, jadi tidak menguap. Itu benar-benar layak menjadi cairan es roh darah. Tapi aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Xiao Yan juga berkata dengan tegas, jelas bertekad untuk melawan air ini sampai akhir. Setelah menunggu beberapa saat, kita bisa mengumpulkan arwah untuk cairan es arwah darah ini. Suara Raja Naga Emas juga terdengar, dan dia tersenyum pada Xiao Yan. Yah, mari kita lihat berapa lama cairan es roh darah setengah jadi ini bisa bertahan. Setelah berbicara, dia menutup matanya dan fokus mengendalikan api. Bagaimanapun, seharusnya tidak ada penyimpangan, jika tidak maka akan mempengaruhi keseimbangan air. Batuk, batuk, apa ini? Mu Feng juga terbatuk keras, karena aliran gas putih terus mengambang dari dasar sumur, yang membuat Mu Feng dan Yu Eru sama-sama tidak nyaman. Aku bingung dan khawatir bahwa Xiao Yan telah menghadapi beberapa bahaya. Gas putih ini sepertinya aneh. Mu Feng juga baru saja bersentuhan dengan gas putih, dan ketika dia keluar untuk batuk, perasaan pertama adalah bahwa hawa dingin yang sangat mengerikan menyebar ke seluruh tubuhnya. Gosip Yin Yang, alam semesta terlempar, kondensat. Mu Feng juga dengan cepat membaca formula di mulutnya, dan kemudian menyebarkan pedang kayu di tangannya. Ruang di dalam sumur tidak cukup besar untuk memungkinkan Mu Feng memegang pedang kayu, tapi Mu Feng masih memajangnya. Setelah Mu Feng selesai membaca sidik jari dan formulanya, aura kuat datang dari atas pedang kayu, dan kemudian yang putih, gas dipaksa oleh Mu Feng ke tepi kepala sumur. Percepat, Yu Eru juga berkata sedikit. Mu Feng memimpin, turun lebih dulu, lalu Yu Eru mengikuti. Jarak antara keduanya tidak jauh, dan kecepatan turun yang terkontrol memudahkan keduanya untuk berkomunikasi. Sepertinya ada orang di sini selain kita. Jauh di dalam kota hantu, macan suci api surgawi yang seperti manusia juga berkata. Mu Yingying menggigit bibirnya dan mengeluarkan kejutan dengan napasnya. Aura di tubuhmu tampaknya agak mirip dengan milikmu, energi api atribut api sangat kuat. Api surgawi api suci mencoba yang terbaik untuk mengembun ke kejauhan. Oh, itu sangat menarik. Setelah berbicara, mata indah Mu Yingying yang ramping bergerak. Kenapa aku tidak bisa membukanya di sini? Mu Yingying membuka bibirnya sedikit, menatap pintu hitam raksasa di depannya. Leluhur kecilku, di belakang gerbang hitam raksasa ini adalah segel dari Kaisar Hantu Kembar, kita tidak bisa pergi ke sana. Tianhuo Shengyan juga berkata, tapi aku selalu merasa ada sesuatu yang baik di balik gerbang hitam raksasa ini. Mu Yingying juga berkata dengan keras kepala jelas dia tidak mau menyerah. Leluhur kecil, karena mereka telah datang, tetapi kekuatan Kaisar Hantu Kembar sangat menakutkan, dan berurusan dengan kita berdua tidak sia-sia, jadi kita tidak boleh menyia-nyiakan usaha kita. Tianhuo Shenghu juga berkata, aku tidak peduli, aku hanya ingin masuk. Suara Mu Yingying tiba-tiba meningkat beberapa desibel. Setelah berbicara, api biru muncul di seluruh tubuhnya secara instan, dan kemudian tinju merah mudanya mengepal erat, menghadap pintu hitam raksasa. Menyerang dengan ganas. Bum bum bum. Bayangan kepalan tangan merah muda yang tampaknya mengandung kekuatan yang menakutkan, tetapi ketika menyentuh gerbang raksasa hitam, gelombang riak ruang muncul, dan serangan Mu Yingying segera diserap, dan kemudian kembali tenang. Apa-apaan ini? Mu Yingying juga menggigit bibirnya sedikit, dan berkata dengan cukup marah. Lupakan saja, leluhur kecil, aku akan membawamu ke tempat lain, di mana ada banyak hal baik. Tianhuo Shenghu juga berkata dengan penuh perhatian. Ayo pergi, jika kamu tidak memiliki sesuatu yang baik, berhati-hatilah dan aku akan menghajarmu. Setelah berbicara, dia melambaikan tangan merah mudanya dan mengikuti api suci api surgawi pergi. Batuk, batuk, batuk. Dia batuk dengan keras, dan seteguk darah menyembur keluar seketika. Saudari ular, apakah kamu baik-baik saja? Seorang pria yang agak kekanak-kanakan bertanya. Saya baik-baik saja. Kita harus menemukan Xiao Yan. Orang yang dikenal sebagai Sister Little Snake menyeka darah dari mulutnya, dan kemudian berjalan menuju kota hantu tempat Xiao Yan berada. Kesuksesan. Di bagian bawah kota hantu, suara penuh kegembiraan juga bergema. Kamu benar-benar digantikan oleh Xiao Yanxi. Raja Naga Emas juga tertawa. Karena itu berhasil, mari kumpulkan semangat untuk itu sekaligus.
Raja Naga Emas juga berkata dengan sungguh-sungguh. Xiao Yan juga menekan kegembiraan di hatinya, dan kemudian pupil matanya yang berwarna coklat tua dengan hati-hati menatap air berwarna merah darah di depannya. Alasan mengapa air merah darah dikumpulkan adalah karena cairan es darah roh sebagian terdiri dari darah kematian manusia, jadi ada banyak keluhan dari manusia yang mati di air merah darah ini, dan ini jika roh kebencian cairan es roh darah kental menurut waktu, akan membutuhkan banyak waktu untuk mengembun, jadi sekarang hanya dianggap mengumpulkan roh. Air berwarna merah darah dipenuhi dengan bau yang agak berdarah, tetapi suhu air yang sangat rendah juga membuat Xiao Yan bersemangat. Titik cahaya di tengah air seharusnya menjadi cikal bakal semangat kebencian. Xiao Yan juga melihat titik cahaya putih di tengah air berwarna merah darah, cahaya putih dan genangan air berwarna merah darah membentuk kontras yang jelas. Namun, setelah air berubah menjadi merah darah, warna titik cahaya putih di tengah juga menjadi lebih gelap. Bum bum bum. Setelah jeda singkat, Xiao Yan juga meledak dengan kekuatan nyala api yang mengerikan, menyerang titik cahaya putih di masa air berwarna merah darah. Nyala api baru saja menyentuh titik cahaya putih, Xiao Yan pertama kali merasakan suhu yang menakutkan, dan kemudian dengan jelas merasakan bahwa titik cahaya putih itu mengandung aura lain. Ada yang tidak mau, ada yang kejam, ada yang cemburu. Banyak napas bercampur di titik cahaya putih. Xiao Yan juga mengerti bahwa orang-orang yang mati di sini juga harus datang untuk mendapatkan harta karun di kota hantu ini, tetapi saya tidak tahu mengapa mereka mati di kota hantu, dan saya tidak punya waktu untuk berpikir. Dia memurnikan sendirian, kebencian di titik cahaya putih ini. Api aneh Xiao Yan adalah kekuatan yang lahir antara langit dan bumi, dengan kekuatan yang sangat kejam, jadi bukan tidak mungkin untuk memurnikan keluhan seperti itu. Adegan aneh muncul. Saat api Xiao Yan terus menyerang titik cahaya putih yang semula berada di air merah darah tiba-tiba bergetar, melepaskan aura yang agak jahat, dan kemudian air merah darah langsung mundur ke kedua sisi, menyebar, keluar, meninggalkan titik cahaya putih. Melihat ini, Xiao Yan juga sangat gembira. Bahkan jika cairan es roh darah ini adalah produk setengah jadi, ia memiliki pengekangan besar pada kekuatan api anehnya sendiri, karena cairan es roh darah ini dapat dipanggil oleh tuannya, Raja Naga Emas, untuk melahap api suci. Kebutuhan, suhu dingin yang ekstrim juga tak tertandingi. Namun, setelah melihat cairan es roh darah yang mengelilingi titik cahaya putih perlahan menyebar, kekuatan api aneh Xiao Yan juga langsung pulih dan mencapai puncaknya. Di bawah api menakutkan Xiao Yan, titik cahaya putih secara bertahap kehilangan dukungannya, dan saat berikutnya, aura jahat juga menyebar dari titik cahaya putih. Sosok raksasa langsung melayang di titik cahaya putih, tampaknya terus-menerus dipanggang oleh api aneh Xiao Yan, yang tampaknya sangat menyakitkan. Kemanusiaan, kematian, sepertinya dia tidak bisa berbicara dengan lancar, tetapi aura menakutkan di tubuhnya juga membuat Xiao Yan sedikit mengernyit. Sosok ilusi besar melayang di atas titik cahaya putih, dengan kepala dan otak, tetapi tanpa tubuh bagian bawah. Seni mengendalikan api, Xiao Yan berkata dengan sungguh-sungguh, dan kemudian kekuatan jiwa besar melonjak dalam sekejap, dan sidik jari di tangannya terus berubah. Pada saat sidik jari Xiao Yan selesai, 9 ular api raksasa yang sangat ganas dengan cepat menyerang sosok ilusi di titik cahaya putih di depan mereka dengan kekuatan yang menakutkan. Secara alami, teknik pengendalian api ini lahir setelah Xiao Yanjin memasuki jiwa fana ranah kaisar, dan melalui persepsi jiwa dan kekuatan kontrol yang besar, penguasaan apinya juga ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Penerobosan. Ketika 9 ular api besar datang ke sekitar titik cahaya putih, mereka berhenti bergerak, tetapi mulut ular terus-menerus menelan. Sosok ilusi di atas titik cahaya putih juga tampaknya merasakan keanehan dari 9 ular api ini, dan kemudian pupil hitam ilusi perlahan berubah menjadi merah darah. Roh kebencian ini mampu memiliki kekuatan seperti itu setelah mengumpulkan roh. Aku benar-benar tidak tahu berapa banyak orang yang mengumpulkan cairan es roh darah setengah jadi ini. Raja Naga Emas berkata perlahan dengan suara menyesal. Tentu saja, Xiao Yan tidak punya waktu untuk mendengarkan apa yang dikatakan tuannya, Raja Naga Emas. Pada saat ini, Xiao Yan dengan sepenuh hati menunjukkan kekuatan jiwanya yang besar untuk mengendalikan 9 ular api. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kekuatan yang terkandung dalam masing-masing 9 ular api ini sama sekali tidak kalah dengan pukulan kekuatan penuh dari pembangkit tenaga puncak Dou di bintang 3. 9 ular api tidak terburu-buru atau lambat, perlahan menelan,
dan kemudian murid ular menatap sosok ilusi di atas titik cahaya putih, untuk mencari pukulan fatal. Sosok ilusi di atas titik cahaya putih merasakan bahaya, dan setelah mata berubah menjadi merah darah, energi menakutkan berwarna merah darah juga muncul dari titik cahaya putih dalam sekejap, dan kemudian membentuk lapisan teror pada roh ilusi kebencian, pertahanan. Binatang ini sangat licik. Xiao Yan juga sedikit mengernyit, lalu berkata perlahan. Alasan mengapa Xiao Yan tidak segera menyerang 9 ular api adalah karena kekuatan jiwa besar Xiao Yan merasa bahwa roh kebencian belum sepenuhnya terkumpul. Untuk mendapatkan cairan es roh darah lengkap, Xiao Yan juga Anda hanya bisa menunggu sampai titik cahaya putih menghilang, ketika roh kebencian putih berkumpul. Setelah mengumpulkan roh sepenuhnya, selama kamu mengalahkan atau memurnikan roh kebencian ini, kamu bisa mendapatkan cairan es roh darah lengkap. Cairan es roh darah dari produk lengkap, ini adalah hal terpenting untuk menelan api suci, jadi tidak ada ruang untuk ceroboh. Tapi saat ini, hilangnya titik cahaya putih juga berarti saat semangat kebencian berkumpul sepenuhnya. Aku sudah lama menunggumu, Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Xiao Yan juga melihat bahwa waktunya tepat, dan kemudian langsung mendorong tangannya ke depan, dan langsung meluncurkan serangan yang menakutkan. Mengikuti perintah Xiao Yan, 9 ular besar yang berapi-api tergantung di depan roh yang marah, juga dengan aura yang kuat, membuka mulut mereka yang berdarah, dan dengan kasar menggigit roh yang marah itu. 9 ular api besar awalnya mengelilingi roh kebencian, dan saat berikutnya, mulut ular raksasa menyambut roh kebencian. Adegan yang awalnya dibayangkan tidak muncul, 9 ular api besar tampaknya terhalang oleh sesuatu, dan mulut berdarah itu tampaknya menggigit udara kurang dari 1 meter dari roh kebencian. Jangan menyerah dulu, Xiao Yan juga bergumam. Xiao Yan juga tahu bahwa 9 ular raksasa dengan aura yang kuat menggigit energi pertahanan dari semangat kebencian. Namun, semangat kebencian ini adalah produk setengah jadi, yang lahir sebelumnya oleh aktivasi kekuatan api Xiao Yan. Jika tidak, cairan es roh darah setengah jadi, meskipun hanya ada air, tidak berubah warna, tapi semangat dendam tidak berubah warna, kelahiran masih lama. Tubuh ilusi asli dari roh kebencian dipadatkan setelah memerah, dan kemudian terus berputar. Jelas, meskipun roh kebencian adalah produk setengah jadi, itu hanya dipadatkan oleh Xiao Yan, menghadapi serangan kematian, itu keluar. Naluri, kecerdasan juga perlahan terbangun. Semangat kebencian juga perlahan memulihkan banyak kebijaksanaan, dan kemudian menghadapi 9 serangan ular api besar Xiao Yan, bahkan jika itu diblokir oleh pertahanannya sendiri, dia merasakan aura berbahaya darinya, dan dia segera meraung. Roh kebencian meraung, dan kemudian dengan raungan roh kebencian, di kedalaman kota hantu, ki hitam yang jahat dan aneh juga terbang dengan cepat, dan kemudian berkumpul dengan gila di bawah mata Xiao Yan, tubuh roh kebencian. Hentikan, kamu tidak bisa menyerapnya seperti ini. Suara Raja Naga Emas juga terdengar di hati Xiao Yan. Xiao Yan pindah. Binatang sialan, baru saja lahir dengan kecerdasan seperti itu. Xiao Yan berpikir dalam hati, dan saat berikutnya, pertahanan 9 ular besar yang berapi-api dan semangat kebencian hancur. Memblokir, Xiao Yan berteriak keras, dan tiba-tiba penguasa kuno api abadi di punggungnya juga menembak dengan tenang, menebas energi hitam aneh yang terus datang. Di bawah serangan ganda kekuatan api aneh dan bayangan naga Long Ying, energi hitam aneh itu tiba-tiba terputus oleh nyala api. Setelah itu, nyala api tidak menghilang, tetapi mengelilingi bagian bawah kota hantu dengan baik dan lorong-lorong yang dalam. Ki hitam benar-benar terisolasi dengan cara ini. Semangat kebencian di dasar sumur penekan hantu merasa bahwa ki hitam terputus, dan meraung, dan warna matanya menjadi lebih dalam. Suara macam apa ini? Mu Feng bertanya-tanya, saat serangan Xiao Yan jatuh, kejutan juga menyebar di kota hantu. Napas ini, seharusnya Xiao Yan, suara Yueru juga meningkat beberapa desibel. Ayo percepat. Ya, keduanya mengatakan bahwa kecepatannya meroket, tetapi mereka menjaga jarak yang bisa dihubungi satu demi satu. Alasan mengapa Yueru dan Mu Feng begitu lambat adalah karena mereka berhati-hati. Lagi pula, tidak semua orang memiliki kemampuan persepsi jiwa yang menakutkan dari Xiao Yan, jadi mereka melambat. Fluktuasi macam apa ini? Seorang wanita yang agak halus dengan 2 ekor kuda juga menatap suatu tempat dengan curiga. Sebenarnya ada orang lain yang memasuki sumur hantu. Tianhuo Shenghu juga bergumam. Ini sebenarnya nafas api, sepertinya sangat mirip denganmu. Tianhuo Shenghu juga merasakannya dengan hati-hati.
Ya, Mu Yingying setuju dengan santai. Meskipun dia juga merasa bahwa ada beberapa kekuatan api yang sangat menakutkan yang terkandung dalam gelombang ini, itu juga kekuatan api, dan Mu Yingying tidak kurang dari yang lain. Jadi dia tidak menerimanya, hati, dan berjalan perlahan menuju gua di depannya dengan langkah kecil. Di kedalaman kota hantu, dengan keterkejutan serangan Xiao Yan, kedalaman kota hantu yang awalnya tenang sebenarnya memiliki suara ratapan, yang sangat aneh. Binatang sialan, baru saja lahir, itu akan memanggil hantu di sumur hantu ini untuk mengisi kembali dirinya sendiri, itu benar-benar licik. Xiao Yan juga tidak tahu situasi lain, dan kemudian menatap roh kebencian di depan dia dengan senyuman. Roh kebencian pada awalnya tidak membawa Xiao Yan ke hati. Lagi pula, dari persepsi roh kebencian, kekuatan Xiao Yan juga sangat lemah, dan meskipun dia baru lahir, bagaimanapun, ini adalah kota hantu, dan ada aliran ki hantu yang stabil. Konsumsi energi membuat Xiao Yan kelelahan dan mati. Tapi ketika semangat kebencian menghadapi serangan 9 ular Xiao Yan, dia harus bermartabat. Roh kebencian tahu bahwa pria di depannya tidak lemah. Dia jelas telah menyembunyikan kekuatannya barusan, dan kemudian dia terkejut. Dia segera menggunakan beberapa keterampilan bawaan untuk mencoba menyerap ki hantu di kota hantu ini untuk mengisi kembali. Kemanusiaan. Jangan bangga, roh kebencian juga berkata sebentar-sebentar, rupanya seperti bayi manusia, tidak. Jelas, semangat kebencian, sejak aku melahirkanmu, maka kamu bisa bolak-balik dari tempat asalmu. Xiao Yan juga melotot, dan kemudian kekuatan awal Kaisar Do Bintang 4 yang menakutkan sepenuhnya ditunjukkan. Xiao Yan mengatakan ini, tentu saja, masuk akal, karena cairan es roh darah di bagian bawah kota hantu ini masih merupakan bagian penting dari produk jadi. Kemudian marah, itu diredam oleh roh kebencian yang lahir dari cairan es roh darah ini. Hanya dengan begitu kamu bisa menjadi cairan es roh darah sungguhan. Jika tidak, aura kekerasan dalam cairan es roh darah akan menambah pikiran saat menggunakannya, yang secara serius akan mempengaruhi melahap api suci Xiao Yan di masa depan, jadi Xiao Yan pasti tidak akan membiarkan ini terjadi. Hanya kamu, roh kebencian cukup marah ketika dia mendengar kata-kata itu. Itu adalah roh kebencian yang lahir dari darah manusia yang tak terhitung jumlahnya melalui semacam kebetulan. Bagaimana bisa dikatakan bahwa itu menghilang ketika menghilang? Terlebih lagi, ini adalah kota hantu, tempat di mana aura hantu sangat kuat di hutan mayat. Selama roh kebencian terus menyerap energi hantu, itu akan memiliki kekuatan yang baik di masa depan. Namun, jelas bahwa Xiao Yan tidak akan memberikan kesempatan seperti itu kepada roh kebencian. Bagaimanapun, kekuatan roh kebencian di depannya hanya sebanding dengan tingkat Kaisar Pertempuran Bintang 3, jadi Xiao Yan bisa mengatasinya dengan mudah. Ayo selesaikan secepatnya, atau keadaan akan berubah nanti. Suara Raja Naga Emas juga terdengar, karena Raja Naga Emas sepertinya menemukan banyak suara duka yang datang dari kedalaman sumur hantu ini. Ya, Xiao Yan juga setuju, dan kemudian mengaktifkan Fen Jue di tubuhnya, aliran ki pertempuran yang stabil berkumpul di ujung penggaris, dan kemudian Xiao Yan mengepalkan tangannya dengan erat dan mengangkatnya sedikit untuk menghadapi semangat kebencian. Kamu berani, semangat kebencian juga menakutkan, dan di bawah serangan yang begitu menakutkan, nasibnya dapat dibayangkan. Sangat disayangkan bahwa Xiao Yan tidak akan memberikan kesempatan pada roh kebencian ini. Dengan satu gerakan, 3.000 petir digunakan secara ekstrim, dan mereka menyerang roh kebencian dengan kejam. Di dasar sumur kota hantu, saya melihat api aneh Xiao Yan terus naik dan turun, dan kemudian luka besar muncul di perut sosok roh kebencian, yang jelas disebabkan oleh Xiao Yan. Bagaimana kamu tahu kelemahanku? Alasan mengapa roh kebencian tidak melarikan diri adalah karena di satu sisi itu adalah sumur penekan hantu di mana Kaisar Hantu Kembar disegel, dan di sisi lain, itu juga karena kepercayaan dirinya. Bagaimanapun, semangat kebencian sangat sulit dibunuh. Namun, di mata Xiao Yan, semua ini tentu saja bukan masalah. Karena ketika Xiao Yan menyerang, tuannya Jin Longqing juga mengatakan bahwa roh kebencian ini hanya dapat menyerang perut, karena di mana adalah titik pengumpulan semua energi, hanya dengan mematahkan wajah seseorang dapat membunuh. Namun, Xiao Yan berhasil. Semangat kebencian memiliki ekspresi yang luar biasa di wajahnya, tetapi sosok semangat kebencian perlahan menghilang menjadi beberapa bagian. Melihat ini, Xiao Yan juga merasa lega. Kenapa kamu berdiri diam?
Kumpulkan fragmen kematian dari roh kebencian untuk memurnikan cairan es roh darah. Raja Naga Emas juga mengutuk, tetapi beberapa suaranya penuh kelegaan. Mendengar ini, Xiao Yan juga tiba-tiba sadar kembali, lalu bergerak cepat. Dalam kehampaan, roh kebencian dipukul oleh Xiao Yan, dan ki hantu di dalam tubuh terus bocor. Kemudian, seperti balon yang kempis, volumenya menyusut dengan cepat, dan kemudian perlahan-lahan berubah menjadi berkeping-keping. Tertiup angin, beberapa fragmen berwarna merah darah mencoba melarikan diri menuju kedalaman kota hantu. Pecahan merah darah ini adalah sisa-sisa roh kebencian. Jika mereka melarikan diri seperti ini, roh kebencian baru akan muncul setelah ratusan atau ribuan tahun. Namun, Xiao Yan juga memiliki kegunaan lain untuk pecahan merah darah, jadi dia pasti tidak akan memberikan pecahan merah darah kesempatan untuk melarikan diri. Banyak pecahan langsung ditangkap oleh Xiao Yan, menghilangkan semua vitalitas semangat kebencian. Lanjut, saatnya panen. Xiao Yan juga melihat pecahan merah darah di tangannya, dan kemudian perlahan berjalan beberapa langkah menuju air di depannya. Airnya juga berwarna merah darah saat ini, tetapi dipisahkan menjadi dua kolam di kiri dan kanan. Xiao Yan juga tertawa, dan dengan lambaian tangannya, air itu segera bersatu kembali, tetapi sepertinya ada sesuatu yang hilang darinya, air. Pergi, Xiao Yan berkata dengan lembut, lalu mengendurkan tangannya, dan pecahan merah darah di tangannya juga perlahan jatuh. Air di dasar sumur kota hantu melihat pecahan berwarna merah darah jatuh dari tangan Xiao Yan, dan juga bergetar karena kegembiraan spiritual. Saat pecahan merah darah di tangan Xiao Yan jatuh, air berwarna merah darah juga langsung meledak menjadi banyak gelembung. Gelembung terus meningkat, tetapi suhu di bagian bawah kota hantu sangat rendah saat ini, dan gelembung mana yang terus berputar, fragmen merah darah asli juga ditelan dan perlahan dicerna. 1 menit, 2 menit, setelah beberapa saat, Xiao Yan merasa bahwa air di depannya menjadi sangat cerah. Ya, warnanya kemerahan, seperti kemerahan seperti apel, bukan warna merah darah yang baru saja dipenuhi aura aneh. Sukses, Xiao Yan juga sangat gembira, dan kemudian menatap genangan air di depannya. Meskipun volumenya menyusut banyak, jumlah ini sudah cukup. Segera, Xiao Yan juga mengeluarkan botol giok yang bagus, dan dengan hati-hati mengisi air di depannya. Penampilan hati-hati menyebabkan Raja Naga Emas tertawa terbahak-bahak. Dalam kata-kata Xiao Yan, ini adalah masalah utama melahap. Cairan es roh darah adalah hal yang sangat penting. Bagaimana itu bisa disia-siakan? Mungkin itu hanya sedikit terkait dengan keberhasilan atau kegagalan menelan api suci di masa depan. Jadi di bawah cekikikan Raja Naga Emas, Xiao Yan juga mengumpulkan semua air di depannya tanpa jatuh. 17 botol penuh. Xiao Yan tahu suhu rendah yang mengerikan dari cairan es roh darah ini, dan ada sebanyak 17 botol, dan dia juga memiliki sedikit kepercayaan diri untuk menelan api suci. Api suci, tunggu aku. Xiao Yan dengan hati-hati menyingkirkan 17 botol cairan es roh darah, dan kemudian bergumam. Aku tidak tahu apakah Yueru dan yang lainnya baik-baik saja. Lupakan saja, itu akan baik-baik saja, aku akan pergi melihat dulu. Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya, meskipun cairan es roh darah dipanen dari perjalanan ke hutan mayat neraka ini, bagaimanapun juga, ada sesuatu di kota hantu ini yang menarik Xiao Yan, jadi Xiao Yan tidak akan pergi dengan mudah. Akhirnya di dasar sumur, bagaimana kota hantu sialan ini bisa begitu dalam? Ini benar-benar aneh. Suara Mu Feng datang perlahan. Siapa? Yueru juga mengikuti Mu Feng ke dasar sumur, dan kemudian tiba-tiba melihat seorang pria berpakaian hitam dengan kaki yang berat di punggungnya. Tetapi di dasar sumur, tidak ada cukup cahaya sehingga dia tidak bisa melihat siapapun dengan jelas, jadi dia juga waspada. Ini aku, kenapa kamu turun? Xiao Yan juga memanggil api, dan kemudian cahaya bersinar. Mu Feng dan Yueru juga melihat wajah asli Xiao Yan, dan langsung merasa lega. Hei, bukan karena Yueru mengkhawatirkanmu, karena dia takut sesuatu akan terjadi padamu. Kata Mu Feng tiba-tiba. Mendengar ini, wajah cantik Yueru juga sedikit merah, tetapi tidak mudah untuk menemukannya di sumur hantu ini. Xiao Yan, apakah kamu memperhatikan sesuatu? Yueru juga buru-buru mengganti topik pembicaraan. Tidak ada yang bisa ditemukan, saya baru saja datang ke sini dan terjerat oleh makhluk misterius, dan ada beberapa pertempuran. Tapi dia kabur. Xiao Yan juga menghela nafas. Suhu di sini sepertinya agak dingin.
Suasana di sini juga sangat aneh dan dingin. Mu Feng melihat sekeliling di bagian bawah kota hantu, dan menemukan beberapa jejak pertempuran. Xiao Yan, di mana barang-barang yang kamu butuhkan? Mata Mu Feng bergerak, seolah dia mengingat sesuatu dan berkata, seharusnya masih di dalam. Xiao Yan juga tampak merenung. Di dalam, menurut penyelidikan saya, ada keberadaan yang sangat menakutkan yang tersegel di kedalaman sumur hantu ini. Jika masih di dalam, Mu Feng juga ragu-ragu. Apakah itu harus? Mu Feng berbalik. Hidup dipertaruhkan. Xiao Yan menjawab dengan acuh tak acuh. Ayo pergi, selagi kita masih punya waktu, mari kita lihat baik-baik kota hantu ini, dan tunjukkan betapa bagusnya aku, hehe. Mu Feng juga tersenyum, jelas mengetahui bahwa ada kekuatan kuat di sumur kota hantu ini. Keberadaan Xiao Yan juga tegas ke depan, Xiao Yan cukup terkejut dengan ini, dan banyak dari mereka tergerak, teman-teman seperti itu memang layak untuk ditemui. Ayo pergi, jangan khawatir, tidak akan ada yang salah denganku. Xiao Yan juga tersenyum dan memimpin untuk pergi. Ya, Yueru menggigit bibirnya sedikit. Hei, ini yang saya katakan, oke. Mencuri dialogku lagi. Mu Feng juga mengeluh dengan sangat tertekan, tetapi orang yang cerdas tahu bahwa Mu Feng hanyalah orang yang bermulut pisau dan berhati tahu, dan itu hanya pembicaraan. Mereka bertiga melaju perlahan di sepanjang lorong di dasar sumur kota hantu. Kecepatannya sangat lambat. Jelas, di tempat yang tidak dikenal dan berbahaya ini, kita harus mengendalikan kecepatan dan berjalan dengan lambat. Bagaimanapun, yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Kesini, di sini, ini, ketiganya terus berjalan di kota hantu, semuanya dipimpin oleh Xiao Yan, karena Xiao Yan menggunakan alasan bahwa sesuatu yang jauh di dalam kota hantu memanggilnya, jadi keduanya tidak terlalu ragu. Hati-hati, ini sudah menjadi ujung terdalam kota hantu. Xiao Yan juga tiba-tiba mengulurkan tangan untuk menghentikan keduanya, dan kemudian berkata dengan suara rendah. Apa yang ada di kedalaman kota hantu ini? Mengapa suara lolongan ini begitu menyedihkan? Mu Feng jelas keluar melawan monster dan hantu selama bertahun-tahun, jadi dia cukup sensitif terhadap hal-hal ini. Aku tidak tahu, tapi hati-hati. Xiao Yan juga berkata, dan kemudian Xiao Yan datang ke sini di bawah bimbingan Long Yi sebelumnya. Jika tidak, dengan kata-kata Xiao Yan, jalan rumit dari sumur hantu ini sudah cukup. Xiao Yan pusing. Apakah tidak mungkin di sini? Xiao Yan berbisik kepada Long Yi di dalam hatinya, sementara tuannya, Raja Naga Emas, memperhatikan gerakan di sekitarnya, dan dia akan memberitahu Xiao Yan segera setelah ada sesuatu. Masalah, di sini, sepertinya ini adalah pintu tertutup di kota hantu. Gerbang penyegelan. Xiao Yan menurunkan suaranya sedikit setelah mendengar kata-kata kaget Long Yi. Itu benar, itu saja. Jalan di sumur hantu kota ini mengarah ke segala arah hanya untuk membiarkan makhluk yang mencari separuh lainnya dari kaisar hantu kembar tersesat. Air di dasar sumur kota hantu tadi juga dibentuk oleh manusia. Adapun gerbang segel, itu adalah yang paling dekat dengan kaisar hantu kembar. Itu hanya tersedia di tempat ini, untuk mencegah mereka yang tertarik memiliki ide lain tentang tempat di mana kaisar hantu kembar disegel. Petik 2. Tetapi dikatakan bahwa ada gerbang tertutup di tempat yang paling dekat dengan kaisar hantu kembar. Itu khusus didirikan untuk mengisolasi kaisar hantu kembar. Sepertinya legenda itu benar. Long Yi juga berkata perlahan. Gerbang penyegelan, itu saja. Xiao Yan juga menatap gerbang hitam raksasa di depannya, dan hanya bisa bergumam. Memang ada gerbang hitam besar di depan Yueru dan yang lainnya, dan gerbang hitam besar itu perlahan-lahan memotong seluruh lorong, dan sepertinya itu menyatu dengan erat. Gerbang raksasa hitam secara alami adalah gerbang segel tempat hantu mata air terpencil dan Mu Yingying datang, tetapi gelombang orang sebelumnya tidak berdaya sehingga mereka kembali. Kekuatan jiwa besar Xiao Yan langsung menutupi gerbang raksasa hitam, dan hasil penyelidikan Xiao Yan cukup membingungkan, karena hasil penyelidikan Xiao Yan adalah tidak ada fluktuasi di gerbang raksasa hitam. Tepat ketika Xiao Yan mengerutkan kening, Mu Feng juga berbicara. Gerbang raksasa ini sangat aneh. Pada saat ini, Mu Feng juga memperhatikan bahwa Xiao Yan telah berhenti, dan kemudian menoleh untuk melihat gerbang raksasa hitam menghalangi jalan mereka. Apa yang aneh? Yueru jelas hanya memiliki sedikit kontak dengan hal-hal ini, jadi dia tidak memiliki banyak persepsi. Ada beberapa kekuatan yang sama sekali berbeda di gerbang raksasa ini yang terus-menerus menjaga keseimbangan.
Ada banyak hantu di kota hantu, tetapi tidak ada hantu di gerbang raksasa di depan Anda. Bahkan jika Anda merasakannya dengan hati-hati, Anda akan menemukan bahwa hantu di kota hantu ini cukup takut dengan gerbang raksasa ini. Mungkinkah ini gerbang tersegel legendaris di kota hantu? Mu Feng juga berkata perlahan, dan setelah berbicara, dia berjalan menuju gerbang raksasa di depannya, mencoba mencari tahu. Mu Feng ini benar-benar memiliki dua pukulan. Xiao Yan juga terkejut, jelas Mu Feng ini tahu banyak. Ketika Xiao Yan selesai berbicara, dia juga berdiri di baris yang sama dengan Mu Feng, menghadap gerbang hitam besar di depannya, dan Yue Ru ada di belakang mereka. Jari-jari Mu Feng dengan ringan menyentuh pintu segel, dan cahaya tiga warna yang sangat kecil muncul di pintu segel, dan kemudian menyerang Mu Feng dengan keras. Hati-hati, Xiao Yan juga segera merasa bahwa pintu segel tidak akan sesederhana itu, dan dia telah berjaga-jaga, jadi ketika ada perubahan di pintu segel, dia segera menarik Mu Feng, dan kemudian Xiao Yan juga berkedip, mencoba menghindar, diserang oleh kekuatan ini. Tiga dari mereka semua melintas, menghindari serangan cahaya tiga warna kecil, dan cahaya tiga warna juga bergegas di belakang tiga orang dengan kecepatan yang sangat cepat. Ini sangat berbahaya, Mu Feng juga berkata dengan alarm palsu, serangan cahaya tiga warna tadi sangat menakutkan. Xiao Yan, terima kasih banyak. Mu Feng juga memandang Xiao Yan dengan rasa terima kasih, dan kemudian berbalik untuk menatap gerbang tertutup. Mengapa tiga warna cahaya ini akrab? Mu Feng juga bergumam dengan datar. Tepat saat mereka bertiga menatap pintu segel hitam di depan mereka, cahaya tiga warna yang baru saja mengalir di belakang Xiao Yan dan mereka bertiga juga memantul. Kembali dengan cepat, ruang di sekitar cahaya tiga warna sedikit bergetar, tampaknya karena cahaya tiga warna itu sedikit aneh. Hati-hati, mendengar ini, Yue Ru tidak sempat bertanya, tapi dia merasa didorong. Setelah itu, Xiao Yan juga berteriak keras, dan kemudian langsung mengeluarkan penguasa api abadi kuno di punggungnya, dan bertabrakan dengan cahaya tiga warna yang berkedip dan melompat. Bum bum bum, ketika keduanya bertarung, tidak ada riak pertempuran yang mengerikan, tetapi keduanya menemui jalan buntu di ruang lorong seperti membatu. Batuk, batuk, Xiao Yan juga mundur beberapa langkah untuk menstabilkan suaranya, dan beberapa darah menyembur seketika. Sinar tiga warna cahaya tidak terluka, dan kemudian kembali ke gerbang segel hitam, dan gerbang raksasa kembali ke kegelapan, seolah-olah tidak pernah menyerang. Xiao Yan, Yue Ru juga berteriak ketika dia melihat ini, dan dia jelas mengerti bahwa target serangan cahaya tiga warna itu jelas Yue Ru sendiri, tapi Xiao Yan sebenarnya melakukannya untuk dirinya sendiri. Pada saat ini, Yue Ru sangat khawatir tentang Xiao Yan, dan berlari untuk mendukung Xiao Yan. Saya baik-baik saja. Hanya saja kekuatan sinar cahaya tiga warna tadi terlalu menakutkan, jadi itu sebabnya. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, tangan yang memegang penguasa kuno Yi Huo Heng juga sedikit gemetar, yang jelas-jelas terlihat jelas setelah pertempuran barusan. Sinar cahaya tiga warna sialan ini sangat kuat, dan juga mengandung kekuatan ruang, jadi aku tidak menemukannya sekarang. Tapi ketika aku bertemu dengannya, aku terkejut olehnya. Dan aku bisa merasakan bahwa tiga warna cahaya ini harus memiliki batasan jarak tertentu, tetapi mereka tidak akan kembali ke pintu segel. Xiao Yan juga menganalisis. Yah, hati-hati. Yue Ru juga menggigit bibirnya sedikit, jelas Yue Ru tidak ingin melihat halangan seperti itu, dan gagasan untuk menjadi lebih kuat sudah tertanam dalam di hatinya. Itu juga karena bantuan Xiao Yan dan serangkaian pertemuan yang membuat kepribadian Yue Ru terus berubah. Long Yi, apakah tidak ada cara untuk melakukan ini? Xiao Yan juga berkata dengan enggan, harta terbesar ada tepat di depannya, jadi dia tega menyerah. Pintu segel berisi tiga kekuatan yang sama sekali berbeda. Kecuali jika kamu menghancurkannya secara langsung, tidak ada yang bisa kamu lakukan. Hanya saja jika kamu menghancurkannya secara langsung, bahkan pembangkit tenaga Kaisar Bintang 7 tidak akan berani mencobanya. Kamu baru saja merasakan kekuatan sinar cahaya tiga warna ini, dan pukulan kecil sebanding dengan pembangkit tenaga listrik puncak Doudi Bintang 5. Long Yi juga berkata dengan sungguh-sungguh jika Xiao Yan mendengar kata-katanya, tidak ada frustrasi, jika yang disebut harta karun ini terlalu mudah didapat, itu tidak akan disebut harta karun. Jika saya menyerap semua kekuatan pintu tertutup ini ke dalam tubuh saya, bisakah saya membuka pintu tertutup ini? Pupil Xiao Yan juga menjadi panas. Bagaimanapun,
Tubuhnya telah dibaptis dan diperluas oleh kekerasan-kekerasan sebanyak 23 api yang berbeda. Meskipun kekuatan di pintu segel sangat menakutkan, Xiao Yan juga memiliki kepercayaan diri untuk mencobanya. Bagaimana? Tidak, Xiao Yan, kamu mencari kematian. Long Yi juga berkata dengan marah, jelas dia tidak menyangka bahwa bocah lelaki yang tampaknya lemah ini, Xiao Yan, akan benar-benar jatuh cinta pada kegilaan. Kekuatan untuk melahap gerbang tertutup ini. Kekuatan penyegelan pintu segel secara khusus diatur untuk menyegel Kaisar Hantu Kembar, kekuatan separuh lainnya dari Kaisar Hantu Kembar sebanding dengan Kaisar Pertempuran Bintang 7 manusia. Jika Xiao Yan ingin melahap kekuatan ini, dia akan menemukan jalan kematiannya sendiri. Sialan, Xiao Yan melihat bahwa ini tidak baik atau itu, dan segera menjadi kesal, karena Xiao Yan juga merasa bahwa selain aura yang agak jahat, sebenarnya ada kekuatan misterius di pintu segel. Memanggil Xiao Yan, aku, sepertinya punya cara. Mo Feng juga berkata, cara apa? Xiao Yan berkata tidak percaya setelah mendengar ini. Sebelum bersentuhan dengan cahaya 3 warna yang dipancarkan oleh pintu segel, selain apa yang Long Yi katakan, Xiao Yan juga tahu tingkat kengerian pintu segel. Xiao Yan juga mencoba sidik jari pesawat ulang-alik, tetapi tidak berhasil sama sekali. Lagi pula, sidik jari pesawat ulang-alik ini juga mengharuskan Xiao Yan pergi ke tempat untuk bepergian. Adapun ruang tertutup semacam ini, tidak ada cara untuk melakukannya, lakukan. Xiao Yan, aku harus bertanya padamu, kata Mo Feng dengan sungguh-sungguh. Kamu bertanya, Xiao Yan juga menjawab, aku punya cara untuk membuka pintu segel ini. Hanya saja di balik pintu segel ini ada hantu menakutkan yang disegel. Mo Feng juga berkata dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, yang saya butuhkan memang ada di dalamnya, dan jika saya kehilangannya, saya pasti akan pergi, dan jika ada sesuatu yang berharga, itu harus dinikmati dengan hidup. Saya mengerti kebenaran ini. Xiao Yan juga berjalan mendekat, dan bersandar di bahu Mo Feng dengan tenang. Yah, Xiao Yan, kamu adalah teman yang langka. Mo Feng juga tersenyum. Oke, ayo pergi. Xiao Yan juga menepuk bahu Mo Feng. Hati-hati saat masuk. Meskipun aku tidak tahu apa yang ada di balik pintu segel, kekuatan hantu di dalamnya bisa dibayangkan. Oke, bersiaplah. Aku akan membawamu masuk. Mo Feng juga berkata, alam semesta adalah yin dan yang, gosip tidak terbatas, dan yang rusak dihancurkan. Mo Feng memberi isyarat dengan sidik jari yang indah di tangannya, dan kemudian bergumam di mulutnya. Mengikuti tindakan Mo Feng, ruang di mana mereka berada saat ini juga samar-samar menghasilkan beberapa gerakan aneh. Di ruang yang awalnya sunyi, beberapa kekuatan yang agak aneh muncul dari Mo Feng. Cahaya biru tua di lorong gelap ini juga cukup aneh. Pada saat Mo Feng digunakan, ada sedikit getaran di gerbang tertutup yang awalnya damai. Jelas, kekuatan Mo Feng mirip dengan kekuatan di gerbang tertutup. Keterampilan gosip anak ini benar-benar telah mencapai tingkat kesempurnaan. Ini sangat bagus. Suara kekaguman Raja Naga Emas juga terdengar di benak Xiao Yan. Apa harta karun di balik pintu tertutup ini? Bagaimana itu bisa membuatku merasa cukup akrab? Seharusnya tidak. Raja Naga Emas juga bertanya-tanya. Pergi. Ketika Mo Feng menunjukkan sidik jarinya, keringat menetes dari dahinya. Jelas, tampilan seperti ini sangat melelahkan. Mo Feng mengucapkan sepatah kata pun, dan kemudian cahaya biru hitam dari sidik jari juga memancar dari sidik jari, dan jatuh langsung ke pintu raksasa hitam. Anehnya, itu tidak diserap oleh pintu segel, tetapi melekat pada segel di pintu. Merusak, suara rendah lainnya terdengar, dan kemudian kekuatan yang lebih besar juga muncul, menghadap pintu segel. Menghancurkan, kemudian datang lagi, kembali, dengan suara terakhir Mo Feng, aura di tubuhnya juga melonjak hingga batasnya. Biru, hitam, putih, kuning. 4 aura terus mengelilingi pintu segel, dan kemudian saat berikutnya, mata tertutup rapat Mo Feng tiba-tiba terbuka. Pergi, Mo Feng meludahkan sedikit, dan tiba-tiba doki hitam biru yang mengumpulkan doki Mo Feng juga diarahkan ke cahaya 4 warna di pintu segel. Ki hitam besar baru saja bersentuhan dengan cahaya 4 warna, dan cahaya 4 warna juga menjadi tenang, dan kemudian saling mengelilingi, perlahan-lahan mengelilingi. Gosip Tai Chi mengumpulkan, meskipun Mo Feng memiliki sedikit dendam di tubuhnya, dia tidak berhenti saat ini, dan sidik jarinya berubah. Sinar cahaya 4 warna di pintu segel juga perlahan bergabung,
dan kemudian sepasang gosip Tai Chi hitam dan putih juga muncul di pintu segel. Hitam dan putih, berdiri dengan tenang di tengah gerbang tertutup. Ini cara yang bagus. Pada saat gosip Tai Chi muncul, Xiao Yan juga merasa ada celah kecil di atas pintu segel yang awalnya tidak bisa dihancurkan. Meskipun celahnya sangat kecil, itu masih ditangkap oleh Xiao Yan. Xiao Yan, ayo pergi, kata Mu Feng dengan susah payah. Jelas, mempertahankan gosip Tai Chi membutuhkan cukup banyak ki pertempuran, dan saat ini, tidak banyak ki pertempuran yang tersisa di tubuh Mu Feng. Xiao Yan mengangguk, dan kemudian tanpa ragu-ragu, itu berubah menjadi nyala api yang sangat kecil, mengabaikan gosip Tai Chi di pintu segel. Tepat setelah cahaya api memasuki gosip Tai Chi, Mu Feng juga duduk dan tersentak. Jangan khawatir, aku meninggalkan sesuatu di tubuh Xiao Yan, jadi aku bisa tahu keselamatannya, jadi aku tidak perlu khawatir. Mari kita tunggu dia di sini. Setelah berbicara, Mu Feng menutup matanya dan memulihkan semangat juangnya. Xiao Yan, aku akan berdoa pada Dewi Bulan untukmu, semoga kamu selamat. Yueru juga menggigit bibirnya sedikit. Mueller, jangan sombong, bukan giliranmu yang bicara di sini. Kupikir hantu itu juga mengaum. Jelas, kekuatan Mueller ini biasa-biasa saja, dan dia ingin memerintahkan mereka, yang benar-benar mimpi orang bodoh. Hanya tinggal 5 hari lagi menuju poin looting competition. Besok adalah saatnya bulan mendung akan datang, jadi kita harus bergerak maju dan menghilangkan kelebihan resistensi sebelum bulan mendung tiba, agar kita bisa berkonsentrasi pada kebangkitan pada saat itu. Tuan Kaisar Hantu Kembar, Mueller juga berkata perlahan, bukan giliranmu untuk membicarakan hal-hal ini. Hantu-hantu itu juga tidak yakin. Kamu, Mueller juga marah. Tapi aku berharap kalian menjadi seperti ini. Lihat apa ini. Mueller juga tiba-tiba tertawa dan mengeluarkan sebuah benda dari cincin di tangannya. Perintah Kaisar Hantu. Bagaimana bisa di luar? Sosok di antara hantu itu juga ketakutan. Jelas token berwarna darah ini cukup bagus. Melihat Kaisar Hantu seperti melihat Kaisar Hantu, kamu belum berlutut. Mueller juga berkata dengan arogan. Ikut serta dalam Kaisar Hantu. Semua hantu hanya bisa berlutut tak berdaya, karena Kaisar Hantu ini memiliki kekuatan yang kuat, jadi mereka juga. Menurut perintah Kaisar Hantu, aku akan mulai merencanakan ke depan hari ini untuk pemulihan Kaisar Hantu besok. Apakah kamu mengerti? Kata Mueller dengan sungguh-sungguh. Ya, hantu-hantu itu juga berteriak keras. Bunuh, biarkan manusia yang berpartisipasi dalam kompetisi perebutan poin ini tahu bahwa dunia hantu kita tidak mudah dikalahkan. Tunggu sampai Kaisar Hantu menerobos segel, dan tidak ada orang di sini yang bisa melarikan diri. Suara Mueller juga sangat aneh. Sepertinya itu harus berhasil. Beraninya kamu menelan setengah dari Kaisar Hantu Kembar, mata air terpencil ini benar-benar. Hong Ye juga berkata sedikit, melihat mata air terpencil di depannya, yang bukan hantu atau hantu. Hantu mata air yang tenang melahap setengah dari Kaisar Hantu Kembar, dan kemudian cahaya hitam di perut juga perlahan menyebar ke anggota tubuh hantu mata air yang tenang, dan hantu mata air yang tenang memancarkan kekuatan yang sangat menakutkan. Aneh, kenapa jumlah orang yang berpartisipasi dalam kompetisi secara bertahap menurun, apakah mereka semua memasuki lantai 3? Di dalam paviliun, Wu Jiang juga bingung. Ayo pergi, Yinyu juga datang, aku akan membawamu untuk melihat. Apa yang disegel di hutan mayat Yin? Xiao Yue selesai berbicara dan juga berjalan menuju kota hantu. Menurut teknik gosip Taiji Mu Feng, Xiao Yan dengan cerdik masuk di balik pintu segel. Begitu dia memasuki pintu segel, ki hantu yang luar biasa juga bergegas menuju wajahnya, yang sangat mengejutkan Xiao Yan. Karena intensitas energi hantu ini seperti badan air, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Kemudian Xiao Yan melambaikan tangannya, dan dia bisa merasakan banyak tekanan. Itu benar-benar layak menjadi tempat di mana Kaisar Hantu Kembar disegel, itu benar-benar berbeda. Xiao Yan juga terkejut. Di balik pintu segel, ruangnya sangat besar, tetapi melihat sekeliling, ada sungai yang mengalir perlahan tidak jauh, dan di atas sungai, ada batu yang agak megah. Ini, Raja Naga Emas juga terkejut di atas ring. Tuan, apa ini? Xiao Yan juga bertanya dengan lembut. Mendekatlah, jika terlalu jauh, aku hanya bisa samar-samar merasakannya. Sosok Raja Naga Emas juga muncul mengambang, dan kemudian pupil emasnya menatap batu di atas sungai. Xiao Yan menjawab dengan lembut,
lalu menutupi tubuhnya dengan api putih susu, dan berjalan menuju sungai yang tidak jauh. Yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan, jadi Xiaoyan juga berhati-hati untuk berada di sisi yang aman. Kekuatan jiwa besar langsung menutupi ruang ini. Xiaoyan menemukan bahwa sungai tampaknya tidak begitu sederhana, dan selain aura jahat yang sangat menakutkan di atas batu, ada kekuatan yang lebih besar perlahan-lahan mengelilinginya. Menurut dugaan Xiaoyan, aura jahat seharusnya adalah separuh dari Kaisar Hantu Kembar. Adapun kekuatan yang lebih besar, itu adalah segel yang digunakan untuk menekan Kaisar Hantu Kembar. Lagi pula, Xiaoyan juga tahu dari kata-kata tuannya, Raja Naga Emas, bahwa semua tempat yang disegel memiliki segel, atau hanya mengandalkan kekuatan, waktu segel juga singkat. Kekuatan keduanya seimbang, dan Xiaoyan tidak perlu khawatir tentang Kaisar Hantu Kembar yang tiba-tiba menerobos segel. Jika tidak, Kaisar Hantu Kembar akan sebanding dengan tingkat Kaisar Pertempuran Bintang 7 manusia, dan nasibnya sendiri akan. Namun, aneh untuk mengatakan bahwa sejak Xiaoyan masuk ke sini, suara ratapan menghilang tanpa jejak, karena Xiaoyan yakin bahwa ketika dia berada di luar gerbang tertutup, memang ada beberapa suara ratapan di dalam, hanya tapi aku tidak tahu mengapa itu menghilang. Sepertinya ada yang memanggilku dari batu. Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya tertuju pada batu itu, dan panggilan spontan menembus hatinya. Tempat ini sangat aneh, hati-hati. Raja Naga Emas juga berkata, ini seharusnya tempat di mana Kaisar Hantu Kembar disegel, jadi lebih baik berhati-hati. Xiaoyan mengendalikan api putih susu, menerangi seluruh ruang, dan dia terkejut menemukan bahwa di ruang ini, sungai itu sebenarnya hitam. Dan seluruh ruang dibagi oleh sungai hitam ini, dan tidak ada jalan melalui sungai. Penemuan ini membuat Xiaoyan juga waspada. Pupilnya yang berwarna coklat tua sedikit melirik ke sekeliling, mencoba menemukan beberapa petunjuk. Waktu berlalu, tapi tetap tidak ada apa-apa. Ketika dia mendekat, dan datang ke tepi sungai hitam ini, Xiaoyan juga dengan hati-hati memeriksanya. Sungai hitam di depannya seharusnya memiliki lebar puluhan meter, air di sungai berwarna gelap, sebanding dengan hantu, tetapi tidak ada lorong sama sekali di sini. Ketika dia memalingkan matanya, dia baru saja melemparkan dirinya ke sungai, dan tulang putih muncul di dasar sungai hitam. Pada saat yang sama, pupil Xiaoyan menyusut dengan kencang. Sungai ini benar-benar aneh. Xiaoyan juga berkata, jelas ketika Xiaoyan melihat sungai hitam ini membelah seluruh ruang, dia tahu bahwa sungai ini pasti tidak akan sesederhana itu. Pergi, pupil coklat tua Xiaoyan berubah sedikit, dan kemudian di bawah kendali Xiaoyan, nyala api putih susu terbang menuju sisi lain sungai. Karena Xiaoyan sedang berdiri di tepi sungai saat ini, api putih susu juga melewati sungai pada saat berikutnya. Kekuatan menakutkan langsung menekan api putih susu, dalam sekejap mata, api putih susu ditekan dan jatuh langsung ke sungai hitam seperti batu yang jatuh. Kemudian Xiaoyan melihat bahwa api putih susu baru saja jatuh ke sungai hitam dan langsung padam. Xiaoyan mengerti kekuatan api putih susu ini, tapi itu padam dalam sekejap. Sungai hitam ini juga penuh dengan keanehan. Dan sepertinya ada sesuatu di atas sungai hitam, begitu api putih susu menyentuh langit di atas sungai hitam, itu ditekan dan langsung jatuh ke sungai. Pada saat ini, Xiaoyan juga waspada. Dia dengan jelas memahami kekuatan mengerikan yang terkandung dalam sungai hitam ini. Jika dia tidak waspada untuk mengujinya, maka nasibnya juga akan sial. Apa-apaan ini? Xiaoyan juga mengutuk diam-diam, meskipun dia tahu bahwa harta itu seharusnya berada tepat di depannya, tetapi Xiaoyan tidak berani maju, jadi dia juga mengutuk. Apakah ini perairan terlarang? Pupil emas Raja Naga Emas juga turun dari batu. Tindakan Xiaoyan barusan secara alami dilihat oleh Raja Naga Emas, dan Raja Naga Emas juga sepertinya memikirkan sesuatu. Perairan terlarang, ini juga pertama kalinya Xiaoyan mendengarnya, dan dia segera menurunkan suaranya, dari kata itu dan dia baru saja menguji bahwa ini pasti bukan hal yang mudah. Perairan terlarang, ada larangan misterius yang mengisolasi semua kekuatan. Ini adalah larangan yang dibuat khusus untuk mengisolasi kekuatan penyusup. Jembatan terlarang di atas perairan terlarang. Ruang di atas sungai hitam ini adalah perairan terlarang, dan di atasnya, tidak peduli seberapa menakutkan kekuatannya mereka akan seperti orang biasa, hanya berjalan perlahan selangkah demi selangkah. Melalui perairan terlarang ini, namun, kamu dapat memanggil jembatan, perairan terlarang, dengan beberapa cara dan melewati jembatan itu.
Raja Naga Emas juga berkata perlahan, tetapi ada nada serius dalam suaranya. Tuan, jangan khawatir. Xiao Yan juga berhenti sebentar dan berkata, jelas kesulitan semacam ini sudah terwujud ketika Xiao Yan memasuki sumur hantu ini. Itu saja yang aku tahu. Itu tergantung pada situasinya. Jika terjadi kesalahan, lari saja. Raja Naga Emas juga berkata. Ya, Xiao Yan juga menjawab, persiapkan dulu. Setelah Raja Naga Emas selesai berbicara, gelombang menakutkan juga langsung ditampilkan, dan kemudian menyerang ke Sungai Hitam. Juga aneh untuk mengatakan bahwa serangan Raja Naga Emas tidak jatuh ke Sungai Hitam, dan ketika kekuatan menyebar di Sungai Hitam. Bum bum bum. Dengan tembakan Raja Naga Emas, sebuah jembatan lurus juga muncul di atas sungai, ilusi dan penuh bahaya. Apakah ini jembatan air terlarang? Xiao Yan juga sedikit menyesuaikan diri, lalu menatap jembatan di depannya. Seluruh badan jembatan itu transparan dan lurus, mengarah dari bawah kakinya ke seberang Sungai Hitam. Sekarang kamu sudah siap, ayo pergi. Xiao Yan juga menatap jembatan air terlarang di depannya, dan tanpa ragu, dia menginjaknya dengan tiba-tiba. Xiao Yan melangkah ke jembatan air terlarang dengan ekspresi serius. Penerobosan, saya baru saja mengambil langkah pertama di jembatan air terlarang, dan jelas saya merasakan tekanan datang dari segala arah. Penindasan yang mengerikan itu seperti batu seberat 10.000 pon, dan gigi Xiao Yan tidak bisa tidak mengeluarkan sedikit suara. Jelas bahwa Xiao Yan gigih dengan gigi terkatup dan tulang keras kepala. Namun, Xiao Yan terkejut menemukan bahwa Ni Gongwan di tubuhnya, yang belum membuat kemajuan, perlahan-lahan berkembang di bawah kekuatan. Penekan yang menakutkan ini, meskipun kecepatannya sangat lambat, itu benar-benar berkembang. Ukuran Ni Gong Pil ini terkait dengan kekuatan Xiao Yan sebagai master formasi pertempuran. Tapi, jahat, Xiao Yan juga berbicara sebentar-sebentar. Jelas, jembatan air terlarang ini memang layak. Kemudian Xiao Yan tidak peduli betapa sulitnya menaklukkan jembatan air terlarang, dia perlahan mengangkat kaki kanannya dan turun dengan kejam di depannya. Ledakan, Xiao Yan baru saja mengangkat kaki kanannya, seolah-olah dia memiliki beberapa kilogram batu besar yang menekan Xiao Yan, dan kemudian Xiao Yan hanya mengangkat jarak 10 cm, dan kemudian perlahan-lahan jatuh lagi. Larangan menakutkan di jembatan air terlarang menekan Xiao Yan juga sangat tidak nyaman. Saat langkah lain jatuh, Xiao Yan juga berteriak keras. Pada awalnya, di atas jembatan air terlarang, ada gravitasi yang menekan Xiao Yan, tetapi saat Xiao Yan perlahan-lahan semakin dalam, dia terkejut menemukan bahwa ada kekuatan spiritual yang menakutkan di jembatan air terlarang. Kekuatan spiritual yang menakutkan langsung memenuhi tubuh Xiao Yan. Pada saat ini, Xiao Yan sudah maju ke sepertiga dari jembatan air terlarang. Tekanan mental yang menakutkan langsung meresap dari Sungai Hitam di bawah jembatan air terlarang. Begitu kekuatan tak terlihat menyentuh Xiao Yan meraung. Tekanan spiritual yang menakutkan langsung menyerang laut spiritual Xiao Yan. Anda harus tahu bahwa saat ini, laut spiritual Xiao Yan hanya berjarak beberapa kaki, dan dia sangat lemah, dia sangat diserang oleh paksaan spiritual yang tidak terlihat ini sehingga dia tidak bisa menahan diri. Sial, pada saat ini, Xiao Yan tidak bisa tidak melihat darah di pupilnya, yang jelas merupakan luka yang disebabkan oleh serangan mental. Di satu sisi, Xiao Yan mengambil langkah berat, dan di sisi lain, itu juga untuk menahan tekanan mental yang mengerikan ini. Dia baru saja menunjukkan kekuatan jiwanya yang besar dan ingin menggunakan kekuatan jiwa dan paksaan spiritualnya untuk melawan, tetapi Xiao Yan terkejut menemukan bahwa kekuatan jiwa baru saja lahir, dan semuanya tenggelam ke Sungai Hitam ini. Seolah Sungai Hitam ini memiliki daya tarik yang kuat, dia sangat menyukai kekuatan jiwa. Segera, Xiao Yan juga menunjukkan dendamnya, mencoba melawan. Tapi dendam sama dengan kekuatan jiwa, hilang begitu saja saat muncul. Kecelakaan itu tiba-tiba menemukan bahwa pupil Xiao Yan menyusut dengan kencang, dan kemudian dia terus melihat Sungai Hitam dan jembatan air terlarang di atas sungai dengan ekspresi serius. Ini merepotkan, Xiao Yan juga berkata dengan suara yang dalam, dia bisa merasakan bahwa tekanan mental yang tak terlihat ini sudah cukup untuk menghancurkan tubuhnya. Apalagi pemaksaan mental ini tampaknya cukup bijaksana, seringkali hanya ketika Xiao Yan tidak siap untuk menyerang dalam sekejap, membuat Xiao Yan juga waspada. Pada saat ini, Xiao Yan berhenti bergerak maju, karena meskipun Xiao Yan tidak tahu kapan tekanan spiritual yang menakutkan ini akan menyerangnya,
Xiao Yan dapat merasakan bahwa tekanan spiritual yang kuat ini ada di sampingnya. Begitu Anda tampak lemah, apa yang menanti Anda adalah... Xiao Yan berhenti bergerak maju, tetapi tekanan besar di tubuhnya juga menekan Xiao Yan untuk sedikit membungkuk. Xiao Yan melihat sekeliling dan menemukan bahwa sungai hitam ini sangat aneh, seolah-olah ada sesuatu. Menurut tebakan Xiao Yan, tekanan spiritual yang mengerikan itu mungkin ada di sungai hitam ini. Di langit di atas sungai hitam ini, ada larangan misterius yang melarang semua kekuatan. Meskipun jembatan terlarang air dipanggil, penindasan gravitasi yang mengerikan di jembatan terlarang air juga membuat Xiao Yan terengah-engah. Belum lagi ada kekuatan tersembunyi dalam kegelapan. Pemaksaan spiritual yang agak menakutkan. Tidak heran begitu banyak orang meninggal di perairan terlarang ini. Mereka semua mengalami banyak kesulitan dan akhirnya datang ke tanah yang disegel ini, tetapi mereka tidak menyangka bahwa tempat ini penuh dengan bahaya. Itu benar-benar layak menjadi area inti dari sumur hantu kota tempat kaisar hantu kembar disegel. Xiao Yan juga berkata dengan susah payah. Setelah istirahat sejenak, Xiao Yan memulai perjalanannya ke depan lagi. Kaki terus-menerus dinaikkan dan diturunkan dengan lembut, selama mereka melewati perairan terlarang, maka yang menunggu mereka adalah... Memikirkan hal ini, Xiao Yan juga bersorak. Satu langkah. Langkah kedua. Aneh. Paksaan mental ini tampaknya telah menghilang. Xiao Yan sekarang maju ke tengah jembatan air terlarang, tetapi dia tidak diserang oleh paksaan mental, yang sangat tidak masuk akal. Xiao Yan hati-hati. Suara Raja Naga Emas tiba-tiba. Bang bang bang. Tepat ketika suara Raja Naga Emas terdengar, gelombang menakutkan muncul dalam sekejap, dan kemudian serangan berat menghantam Xiao Yan. Pada saat ini, Xiao Yan tidak memiliki pertahanan di tubuhnya, dan kekuatan jiwa dan dendamnya tidak dapat ditampilkan seolah-olah mereka disegel. Menghadapi serangan tekanan mental yang mengerikan, jika dia adalah orang biasa, dia pasti sudah jatuh. Apa? Raungan juga datang dari mulut Xiao Yan, dan kemudian ledakan menyebar seketika. Namun, bahkan dalam menghadapi serangan yang begitu mengerikan, Xiao Yan masih berdiri kokoh di jembatan air terlarang, yang jelas tidak masuk akal. Dihadapkan dengan serangan yang begitu mengerikan, Xiao Yan memiliki noda darah dari berbagai tingkat di mata, hidung dan mulutnya. Jelas, itu cukup sulit untuk bertahan melawan serangan seperti itu dengan tubuhnya. Meskipun Xiao Yan menderita banyak luka saat ini, Xiao Yan juga terkejut menemukan bahwa tepat ketika paksaan mental menyerangnya, prasasti kelahiran, gerakan ajaib, yang tergantung dengan tenang di tubuh Ni Gongwan juga ada di sana, adalah getaran hebat. Sepertinya, dia memiliki perasaan tekanan mental yang sangat kuat yang menyerang Xiao Yan barusan. Pupil mata coklat tua Xiao Yan berubah menjadi lingkaran, dan kemudian berjalan maju dengan langkah cepat. Pemaksaan spiritual yang tak terlihat, melihat bahwa serangan keduanya juga tidak menguntungkan, dia tidak bisa menahan diri untuk membuat serangan yang lebih besar lagi. Serangan mental adalah metode serangan yang menghancurkan saraf otak di tubuh manusia. Jika saraf atau otak seseorang diserang dan terluka parah, maka yang menantinya adalah keterbelakangan mental atau kehilangan kecerdasan dan orang yang tidak berguna. Ini adalah kengerian serangan mental. Xiao Yan maju terus-menerus, dan dalam sekejap mata dia akan mencapai tepi jembatan air terlarang, sebuah kekuatan spiritual yang menakutkan juga menyerang Xiao Yan seketika. Bum bum bum, serangan spiritual yang tak terlihat dan tidak berwarna yang menakutkan baru saja mengenai Xiao Yan, tetapi tidak ada ledakan yang mengerikan, dan Xiao Yan juga berdiri dengan mantap, tetapi saat ini Xiao Yan sedang tertawa. Aku sudah lama menunggumu. Setelah berbicara, dia melambaikan tangannya, dan rune kecil tapi mempesona perlahan berdiri di depan Xiao Yan, dan kekuatan spiritual yang menakutkan itu juga anehnya tertarik oleh rune kecil di depan Xiao Yan. Begitu rune kelahiran, Sendong, muncul, itu berubah menjadi pusaran dengan hisapan yang menakutkan, menyerap semua kekuatan mental yang menyerang Xiao Yan di depannya. Kekuatan spiritual misterius juga tampaknya telah menemukan sesuatu yang salah, dan hanya ingin melarikan diri, tetapi secara tak terduga, kekuatan isap dari prasasti kelahiran, gerakan ajaib, ini melonjak, dan diserap tanpa jejak. Setelah Xiao Yan menyerap kekuatan spiritual yang begitu menakutkan di depan prasasti kelahiran, supernatural, Xiao Yan juga menemukan bahwa Ni Gongwan, yang awalnya hanya beberapa meter di dalam tubuhnya, tiba-tiba membengkak dengan kecepatan tinggi.